Kalau kita tidak hidup yang menyenangkan hati Tuhan, then all is not well. semuanya tidak akan baik. Do you hear that? Dengar itu? It's not all well if I'm not living my life the way God wants me to live it. So, Jadi, have we got the thing to clean the toilet from downstairs? Huh? You know the one? Maybe if I just do my wife like this. Today I woke up. hari ini saya bangun. Which was a blessing. Ya, itu adalah berkat Tuhan. It means I'm still alive, right? Itu artinya kita masih tetap hidup. And I thought about how blessed I am. Dan kita melihat seperti apa kita diberkati. Until Mama started growling at all the children. But anyway, Saya bangun pagi, saya dengar mama berteriak sama anak-anak. had been nakal children. Ya, anak-anak yang nakal diberkati. Darah Yesus suka pulang Australia. Darah Yesus, saya mau pulang di Australia saja. But then I lihat the blessing here. Tetapi pada waktu saya melihat bagaimana Tuhan memberkati, And I ingat kemarin. saya ingat kemarin. Oi, bagus, refreshing. Jalan-jalan lewat. Ya, refreshing yang sangat menyenangkan. Kami jalan-jalan ke lewat kemarin. Then we Memang. went to Alexi Cafe. Ya, kita makan di Cafe Alexis. Ya, kita makan ayam geprek. Ayam. Ayam geprek. So the wanita datang with the ayam geprek. Jadi seorang wanita melayani kita dengan ayam geprek. She gave me a kecil piece of ayam. Dia kasih saya ayamnya, potongannya kecil saja. This paru tidak suka kecil. Ini suka besar. Oh, so she bought me. See? Bought me. So Mama said, Hannah, give your chicken to Papa. Jadi kebetulan Hana punya ayam itu besar ya, bagian dada. I look at the chicken, ayam, Saya lihat itu ayam, must be maybe 100 lombok. ya, kira-kira ada 100 biji lombok yang dipakai geprek di situ. Lombok on top, lombok underneath. Lombok di atas, lombok di bawah. Hallelujah, saya suka lombok. Saya suka lombok. I makan the ayam, makan the lombok, minum maybe 3 liter. Makan. I love it. Mama say, hati-hati. Pagi papa problema. So pagi maybe jam 3. Mama go toilet because of the lombok. And she lie down and say, Papa sakit paru. Saya like on my belakangnya. And then I lihat it. And I said, not my business. And I roll over. Dia langsung pasang belakang, kan dia paling marah kalau makan lombok. Dia langsung pasang belakang, bukan saya punya urusan. Dia tidur, jadi pasang belakang ceritanya. Papa, fine, no problem. Ya, saya pikir saya baik-baik saja, tidak ada masalah. Until jam 6, saya paru suka. But the lombok go Uh-oh. 16 jalan-jalan to the toilet. Saya bottom panas sekali. Why I tell you this? Kenapa saya harus sampaikan ini kepada kita semua? There are some things in your life we like, yeah? Ada sesuatu di dalam hidupmu yang kita
But there are some things that we like and not good for us. Ya, di dalam hidup kita ada sesuatu yang kita sukai, tetapi tidak semua. My bottom bicara saya sudah makan lombok. Ya, saya punya hati suka makan lombok. Papa, why are you talking about bottom, huh? Why are you talking about bottom? Ya, kenapa Papa harus bicara tentang pantat? Because there's some things we lihat Karena ada sesuatu yang kita lihat that we like so much, yang kita suka sekali. but it's not good for us. Padahal itu tidak bagus buat kehidupan kita. Not good for us. Tidak bagus. Make us sick, Membuat kita sakit, painful, you know. sangat nyeri. But then siang, I kuat. Dan siang saya kuat. Mama gave Papa obat. Saya kasih dia obat, soalnya sudah 6 kali dia bolak-balik, dia tahu berhenti. So I want to sleep. Ya, dan saya maunya tidur saja. So Hannah comes into my kamar Hana masuk di kamar, with ginger. Ya, Hana masuk dengan Alia yang iris-iris. I don't know what has been on her fingers, Tidak tahu apa yang ada di tangannya Hana. but the finger's not clean. Huh? Yang saya tahu tangannya tidak bersih. So she gets me some ginger, Dan dia berusaha memberikan satu irisan Alia and she kepada tries Papa. to put it in my mouth. Dan dia berusaha untuk isi di mulutnya Papa. If I eat that ginger, Kalau saya makan itu Alia, I get an aromati. kemungkinan saya bisa I don't know where Hannah's hands have been, Saya you tidak know. tahu tangannya Hana ada pegang apa. Hannah wants to help Papa, Tapi dia mau tolong saya. but she do it the wrong way. Tetapi dia melakukan yang salah. The best way Cara yang terbaik, is the clean way. yang bersih. The best way Jalan yang terbaik is God's way. adalah jalannya Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. There is no other way than God's way. Tidak ada jalan yang lain yang adalah jalannya Tuhan. Before, Sebelumnya, I suka minum dua of Guinness, yeah. sebelumnya saya suka sekali minum Guinness 2. Iwa. Tetap minum Guinness. Apa ya? Here's the one. Mama, you got a one? Mama, saya kenapa? I tidak bicara Mama, saya suka Mama uang. But Iwan says, hey, Papa suka Guinness. He report, right? He report. He report. But he was doing the best thing. Tetapi sesungguhnya Iwan sedang melakukan hal yang benar. The Guinness is no good for Papa. Guinness tidak bagus buat Papa Brian. So Papa suka minum Guinness. Tapi Papa Brian suka minum Guinness. Because my behavior, Karena kehidupan saya, tingkah laku saya I ini, want you to dengar, saya mau kita semua dengar. my behavior was not righteous. Sesungguhnya cara hidup saya itu bukan cara hidup yang benar. It was not righteous behavior. Itu bukan cara hidup yang benar. What is righteous behavior? Jadi seperti apa kehidupan yang ada di dalam kebenaran itu? It's standing right with Tuhan. Ya, kehidupan yang benar itu adalah pada waktu kita berdiri di jalannya Tuhan. It means what I'm doing Dan itu artinya apapun yang kita lakukan, is standing right before God. kita sedang berjalan, berdiri di jalannya Tuhan. He gives me a big tick. Ya, ada centang artinya benar. When I don't stand right with God, Pada waktu saya berjalan di jalannya Tuhan, there's a cross. ya pada waktu saya tidak berjalan di jalannya Tuhan, maka tanda silang begini. I fail Saya hancur, saya salah to please God. To please God. untuk menyenangkan hati Tuhan. Now, wealth, money, Kekayaan, and riches kekayaan dan segala sesuatu yang kita miliki
come from God, right? itu adalah datang daripada Tuhan. Last week we looked at diligence, Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang rajin atau tekun, and we looked at seeking God. dan kita juga sudah pelajari tentang bagaimana kita mencari Tuhan di dalam segala. If you're diligent in doing your best, Apabila kita rajin atau tekun melakukan hal yang benar, God blesses it. maka Tuhan pasti memberkati kita. If you seek God Apabila kita mencari Tuhan lebih lagi, more than seeking the things of the world, mencari Dia lebih dari segala yang ada di dunia ini, then you get blessed. maka kita akan diberkati. Amin. There are 6 kunchis Jadi ada 6 kunci that helps you to get wealth. untuk menolong saudara hidup di dalam kelimpahan yang Alkitab ini. The third key Jadi kunci yang ketiga hari ini adalah is righteousness. Righteousness. ada di dalam kebenaran. I want you to go to Psalm Mari kita buka Alkitab kita. 37. Baik, kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 37. Mazmur yang ke-37 di ayat yang ke 25, 26. Psalm 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Ya, kunci yang ketiga adalah mencari kebenaran. Kita baca firman Tuhan. Mazmur 37 di ayat yang ke-25, ayat yang ke-26. Firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amen. Amin. Saya tidak muda. Saya sudah tidak muda lagi. I have been muda, Saya pernah muda dulu, but now I'm older. tetapi saat ini saya sudah menjadi tua. I'm 64. Saya sudah berusia 64 tahun. I have never ever seen in my life Saya tidak pernah di dalam kehidupan saya tidak pernah sekalipun melihat a righteous man or woman orang baik itu laki-laki atau perempuan being abandoned by God. yang dia ditinggalkan oleh Tuhan. I've never ever seen Saya tidak pernah melihat a righteous man or woman of God orang yang hidup dalam kebenaran, baik dia laki-laki atau perempuan, begging for roti. dia menjadi pengemis hanya untuk dia memiliki roti. I've never ever seen Saya tidak pernah melihat a righteous man or woman of God laki-laki dan perempuan yang hidup di dalam kebenaran borrow money. meminjam uang. Never have I seen it. Tidak pernah saya melihat itu. Listen to me, Dengar kepadaku, because this is your chance to live. ya ini adalah tantangan untuk saudara, untuk kehidupan saudara. I have seen a righteous man and woman Saya sudah melihat orang laki-laki ataupun perempuan yang hidup di dalam kebenaran. so blessed by God, Mereka sangat, hidup mereka sangat diberkati oleh Tuhan. and their children's children blessed. Bahkan anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya diberkati. That people say, Dan orang berkata, how did they get that? bagaimana mereka diberkati, bagaimana mereka mendapatkan itu semua. This Bible Alkitab ini atau firman Tuhan has 4,200 4.200 scriptures ayat di dalam promising itu adalah janji. if you follow God's way, Janji apabila saudara berjalan di jalannya Tuhan, mengikuti Tuhan, you will never ever ever be in misery. engkau tidak akan pernah hidup di dalam kesusahan atau kemiskinan. Does the Bible lie? Apakah Alkitab ini berbicara yang bohong? Is this doggy uhu?
Apakah ini hanyalah permisi hanya tai anjing? Is it rubbish? Apakah ini hanya sampah? Come on, do you believe in this? Apakah saudara percaya apa yang difirmankan oleh Tuhan? Do you believe in it? Saudara percaya itu? Do you believe God wants to bless you? Saudara percaya Tuhan mau memberkati kehidupan saudara? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Righteousness Jadi kebenaran is being morally right. itu secara moral itu adalah hal yang benar atau hal yang baik. If my thinking, my thoughts, Ya, apakah pikiran saya, if my heart, hati saya, if my intention perhatian saya, is to be right before God, apakah itu benar di hadapan Tuhan? God has no choice Tuhan tidak punya pilihan but to bless you. untuk memberkati saya. I'm telling you, Saya katakan kepada from my saudara-saudara, own experience, ini adalah pengalaman hidup saya pribadi. there was a time in my life I was righteous before God. There was a time in my life Ada waktu di dalam kehidupan saya, I wasn't righteous before God. saya tidak benar di hadapan Tuhan. I saw what I liked, Saya lihat apa yang saya suka, I did it, saya lakukan itu, I took it, saya ambil itu. what I wanted. Apa yang saya mau. Oh, forget what other people want. Oh, saya tidak peduli dengan orang lain. Oh, forget what God wants. Saya tidak peduli, saya lupakan apa Tuhan punya kerinduan dalam hidupku. My name's Papa Brian. Saya punya nama Papa Brian. I can do what I want to do. Saya bisa lakukan apapun yang saya mau lakukan. Can I do what I want to do? Apakah bisa saya lakukan apa yang saya ingin lakukan? I can? Bisa. Okay, let me do what I want to do. Oke, biarkan saya lakukan apa yang saya mau. I can do what I want to do. Saya akan lakukan apapun yang saya Do what I want to inginkan. do. Yeah, I did what I want to do. I do. Yeah, Ganggu orang. do what I want to do. Saya lakukan saja apa yang saya lakukan. Oh, Yang saya sorry, mau. suka. Tuh, rasa bagus. Saya rasa bagus, saya sudah bisa ganggu teman saya. Now, how God see it? Nah, sekarang bagaimana Tuhan yang menyaksikan itu? He says, you. Dan Tuhan berkata, You are not right before me. kau tidak benar di hadapanku. I cannot bless what you do. Saya tidak bisa memberkati apapun yang engkau kerjakan. Because you are not doing what I want you to do. Karena kau tidak melakukan apa yang saya mau kau lakukan. You ignore my words in the Kau Alkitab. tidak peduli apa yang saya firmankan di dalam Alkitab. I cannot bless you. Saya tidak bisa memberkati hidupmu. How many people do you know Berapa banyak orang yang kita tahu that are righteous before God? mereka benar, hidup dalam kebenaran. Think. Coba kita berpikir, ya, yang saudara pernah temui orang itu hidup, ya, benar di hadapan Tuhan. How will I know if someone's righteous? Bagaimana kita mengetahui, ya, bagaimana orang itu benar, hidup dalam kebenaran. I know what I'm saying can hurt many people. Ya, mungkin apa yang saya sampaikan akan menyakiti banyak hati orang. But if I don't speak it, you will keep hurting. Tetapi kalau saya tidak menyampaikan yang sejujurnya, maka I struggle to see righteous behavior. ya saya kesulitan sekali melihat ya tingkah laku, cara hidup orang yang tidak benar. Because a righteous man or woman Karena laki-laki ataupun perempuan yang hidup di dalam kebenaran, would be prospering in their life. kehidupan mereka penuh dengan keberhasilan. Amin. They would get sick, but sakit. They would get sakit, but sakit would keluar. Ya, sekalipun Tuhan izinkan mereka mengalami sakit, tetapi sakit itu akan pergi di dalam nama God would Yesus. give them everything they need in their daily life.
Ya, Tuhan akan selalu memperhatikan kehidupan mereka di dalam hidup mereka. Now, being righteous doesn't mean we're perfect. Ya, hidup di dalam kebenaran tidak berarti kita menjadi orang yang sempurna. It just means that our heart wants to Itu tentang bagaimana hati kita follow God's way. mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Our thinking follows God's way. Pikiran kita juga mengikuti. Our actions follow God's way. Tindakan hidup kita juga seperti yang Tuhan mau. And then we're blessed. Dan kita pasti diberkati. Anna kemarin looked after Hannah. Ya, kemarin Ana menjaga adik Hana. Oh, amazing. Ya, bagus. Mantap. Tuhan sangat suka what Tuhan lihat in Anna. Because Anna focus on Hannah. Yeah? Righteous behavior. Itu adalah kebiasaan yang benar. So when you practice righteousness, Jadi apabila kita mempraktikkan hidup di dalam kebenaran itu, God will never ever abandon you. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. You will not be in poverty, Dan saudara pun tidak akan pernah ada di dalam kemiskinan. and nor will your children. Dan juga anak-anakmu. You have an ability Kau memiliki kemampuan to love people who even hurt untuk you. mengasihi orang sekalipun orang itu menyakiti engkau. You will lend things to people. You will never have to ask for it. Ya, saudara bisa meminjamkan kepada orang tanpa saudara harus meminta kembali. God will multiply Dan everything you Tuhan have, akan melipat gandakan and you will flourish. Hidup, dan flourish. saudara akan selalu berhasil maksudnya. I want you to go to Proverbs 8. Oke, kita buka Alkitab kita di dalam I will call the Jepa, so you dengar and tidak ingat. Ya? Let's go. Baik, kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-8. Proverbs 8. Baik, Amsal pasal yang ke-8 di ayat yang ke-18 ayat yang sampai 21. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Amsal pasal yang ke-8 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, jika harta yang tetap dan keadilan, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Amin. Amen. So, riches and honor are God's. Jadi, kekayaan dan kehormatan itu adalah miliknya Tuhan. Riches and honor are not orang-orang's. Jadi, kekayaan dan kehormatan itu bukan miliknya orang atau manusia. Your title does not give you honor. Titel yang kita miliki tidak pernah akan memberikan kehormatan kepada kita. Your corruption does not give you riches. Ya, perbuatan jahat kita atau korupsi tidak akan pernah memberikan kehormatan kepada kita. Everything that I have Setiap apapun yang saya miliki and everything you have dan apapun yang saudara miliki, is God's. God's. itu adalah milik Tuhan. It's not yours. Itu bukan milik saudara dan saya. It's not mine. Itu bukan milik saya. I just look after it. Saya hanya dipercayakan Tuhan untuk menjaga. When God says, give to this person, I Jadi must give. apabila Tuhan berkata berkati, berikan kepada orang itu, maka kita harus berikan. God says, if you lead the way or walk the way of Jadi righteousness, Tuhan berkata, jika engkau dipimpin berjalan di jalan yang Tuhan mau, then I
I will cause you. If not, I will make sure. no, sorry. If they not. No, if you walk in the path of righteousness. Oke, jikalau saudara berjalan di bagian kebenaran itu, then you will inherit substance. You will inherit besar. You will have. I will give you huge blessings. If you be righteous, kalau engkau hidup di dalam kebenaran, I will bless you abundantly. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. That's what the word says. Itu adalah firman Tuhan. And I will fill your treasures. Dan saya akan memenuhi. These are durable riches. Remember that word? Nah, ini adalah Durable riches. kekayaan yang tidak akan pernah berkesudahan maksudnya. They cannot be taken from you. Dan itu tidak akan pernah diambil dari hidup saudara. Permanent. Itu selamanya. Everlasting. Itu selamanya. Never stops. Ya, tidak akan pernah berhenti. So what is righteous behavior? Jadi seperti apa ya kehidupan yang di dalam kebenaran itu? So if righteous behavior attracts God's blessing, jadi hidup yang benar itu adalah, then unrighteous behavior, behavior that's not good, blocks God's blessing. tingkah laku yang tidak baik akan menghalangi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Righteous behavior is not being impatient with my wife in the Tarajama. Say, did you understand what I just said? Oh, Mama, go, come here, Tarajama Hansal, yeah? Yeah, darling. Very difficult for Papa, you know. When we behave well, Pada waktu kita memiliki tingkah laku atau kebiasaan yang baik, we get God's blessing. kita pasti menerima berkat Tuhan. When we don't behave well, Pada waktu kita punya cara hidup tidak benar, we don't get blessing. kita tidak akan diberkati Tuhan. Can I ask a question? Bisakah saya menyampaikan pertanyaan ini? What percentage, you know percentage, Ya, berapa persen of orang-orang Sumba orang-orang yang ada di Pulau Sumba are blessed? diberkati Tuhan? Serious? Or change the question, Atau saya rubah ya, saya ganti pertanyaannya. what is the percentage Berapa persen of orang-orang in Sumba orang-orang yang ada di Pulau Sumba that are miskin? yang miskin? Oh, that really hurts, Papa. 85% Ya, 85% of orang-orang in Sumba orang-orang yang ada di Pulau Sumba sangat miskin. sangat susah ya. So everything I speak, everything I've spoken, Ya, setiap apapun yang saya katakan, I must think, saya harus pikirkan, oh my God, that's 85% unrighteous. ya, 85% ya, apakah mereka tidak hidup benar di hadapan Tuhan? Righteous. Not wrong with God. Mereka tidak benar di hadapan You Tuhan. might go, oh, Papa Brian, Oh, Papa you're a Brian. bully. Kau itu enak, kau boleh. No, got nothing to do with bully. Ya, saya juga kalau saya lihat, apa yang bisa saya lakukan dengan It was got seorang bully? everything to do whether we are leading a righteous life. Jadi sesungguhnya apapun yang kita lakukan itu harus di dalam pimpinannya Tuhan. Gossiping is not a righteous thing. Ya, gosip bukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Taking things from someone, stealing, that's not righteous. Mencuri itu tidak benar di hadapan Tuhan. Trying to pull people down so you can become the leader, that's not righteous.
berusaha menjatuhkan orang supaya kita menjadi pemimpinnya juga, itu tidak benar di hadapan Tuhan. Causing trouble between one people and another people, that's not righteous. Membuat orang lain bertengkar pun itu tidak benar di hadapan Tuhan. Having a heart that you just seek for yourselves, bugger other people, Memiliki hati that's yang not hanya righteous. mementingkan diri sendiri pun dan tidak peduli kepada orang lain, itu pun tidak benar di hadapan Tuhan. Wanting to climb the ladder to success through corruption, that is not righteous. Bahkan orang yang berusaha mendapat posisi dan korupsi itu pun tidak menyenangkan hati Tuhan. Sumba is one of the most corrupt islands in the world. Ya, Sumba adalah korupsi tertinggi di In the whole world. ya, untuk semua. I'm not the only one that thinks so. I'm not the only one that thinks so. Because the behavior Karena does not please God. kebiasaan hidup kita bukanlah kebiasaan yang menyenangkan hati Tuhan. Telling lies Kita doesn't berbicara please bohong. God. Ya. Telling lies. Ya, kita berbicara bohong pun itu tidak menyenangkan hati Tuhan. If I want success here, Kalau saya mau sukses, I have to pay someone money so they do the wrong thing so I can go up legal. kalau saya mau saja memiliki kehidupan yang sukses, saya bisa bayar orang ya untuk menghancurkan orang lain dan saya mendapat posisi. When you walk in God's path, Kalau kita berjalan di jalannya Tuhan, your life brings riches and honor. maka kehidupan kita membawa kehormatan dan berkat. Many would say, Banyak orang mengatakan, you can't speak like this, Papa. kau tidak bisa atau tidak boleh berkata seperti ini, berbicara seperti ini, Pak. You have to be careful with your words. Kau harus hati-hati dengan setiap ucapan-ucapan. So let's put honesty, truth. Ya, tetapi mari kita secara jujur, Let's put it under the carpet. menaruh sampah di bawah karpet. Or don't speak truth. Ya, jangan katakan yang sebenar. Put it under the carpet. Ya, sembunyi, taruh di bawah karpet. Does putting it under the carpet bring you blessing? Apakah pada waktu saudara menyembunyikan itu di bawah karpet, apakah itu memberkati saudara? Tidak. Tidak. God will bring you honor. Ya, Tuhan yang akan memberikan kehormatan. Make a decision to follow Him. Kita harus buat keputusan untuk mengikuti Yesus. Get right with God, Kita harus benar di hadapan Tuhan and you will be blessed. dan hidupmu diberkati. I'm giving you help. Saya berikan pertolongan, bantuan. Does it hurt hearing this? Does it hurt hearing this? Apakah ini kedengaran menyakitkan? Does it hurt? Menyakitkan atau tidak? Tell me. Katakan kepada Give me saya. feedback. Sorry, you say again. Does it hurt hearing what I'm saying? Apakah sangat menyakiti waktu dengar saya menyampaikan ini? If it hurts, then you're guilty. Kalau saudara merasa itu menyakiti saudara, maka saudara sesungguhnya sedang merasa bersalah. You can't play games before God. Saudara tidak bisa bermain game di hadapan Tuhan. If you want to be blessed and honored by Jika God, saudara mau diberkati Tuhan dan mendapatkan penghormatan daripada Tuhan, then your life will be righteous. maka kehidupan kita haruslah hidup di dalam kebenaran itu. Amen? Amin. Amen? We're not perfect. Kita ini bukan orang sempurna. I'm not perfect. Saya pun bukan manusia sempurna. But I found something out. Tetapi saya berusaha. When I'm unrighteous, Karena pada waktu saya benar, money dries up. Money dries up. Money doesn't come in. ya. When I'm unrighteous. Pada waktu saya tidak hidup dalam kebenaran, berkat saya itu kayak tidak ada. Serious. Serius.
I don't say to God, what's happening? Saya tidak boleh tanya sama Tuhan apa yang terjadi. Okay? Because I know what's happening. Karena sesungguhnya saya pribadi sudah tahu apa yang sedang My terjadi. behavior does not please God. Karena cara hidup saya bukan hidup yang menyenangkan. I'm being humble. I'm telling you. I'm being humble. Saya sudah rendah hati. I'm telling you this. Saya sampaikan kepada saudara. But the moment I make a decision to change, Tetapi pada waktu saya membuat keputusan untuk berubah, then God honors me with wealth. maka Tuhan mempercayai saya tentang yang namanya kekayaan. Every time saya bicara to mama yang, mama, Waktu saya bicara dengan mama, sedikit uang datang itu berarti itu hanya kondisi I go to bed, Tuhan, dia banyak anakku yang saya rumah. dia bergumul. And God says, hey, Tuhan bicara saya, hey, not, no, hey, Tuhan Hey! bicara keras sama Bapak Brian, tidak lembut-lembut. Hei, begitu. you are not right with me. Kau tidak benar di hadapanku. I said, kenapa? Ya, You are not right with me. kau tidak benar di I says, hadapanku. kenapa Tuhan? He says, hey, you're marah cepat, Ya, kau sangat cepat marah. sedikit sombong, Kau sedikit sombong, impatient with your wife, tidak sabar dengan istrimu. don't trust me, Kau tidak percaya kepadaku. complain, Selalu bersungut dan bersungut. Oh my God. Iwan, no. Iwan's going up. Betul. No, Iwan. Iwan's going, betul. See, I must tell you that sometimes I'm not right with God. Ya, saya perlu menyampaikan kepada saudara bahwa kadang-kadang saya pun sendiri tidak benar di hadapan Tuhan. And the blessing does not come to me. Dan berkat itu tidak datang ke dalam hidupku. Did you know that? Saudara tahu itu? Point 2. Oke, sekarang hal yang kedua. 5 minutes. Oh, yang 5 keempat. minutes saya sudah kau. Kunci yang keempat ya. I want you to go to Psalm 23:1. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 23. Mazmur 23. Bangun you tidur, okay? You bangun? You wake up, hallelujah. Selamat datang to all the orang who's here first time. Ya, selamat datang buat saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Mungkin bisa angkat tangan Who's here? yang baru pertama kali hadir. Welcome. Oke, Amin. selamat Terima kasih datang. banyak for datang Yesus ke gereja. memberkati. Yeah. Baik, kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 23 di ayat yang pertama. Firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. So God is the boss. Jadi sesungguhnya Allah ini adalah bos di dalam kehidupan kita. And when I see God as the boss, Pada waktu saya melihat Allah sebagai bos saya, the word says I will not want anything. ya, di dalam firman Tuhan itu berkata bahwa dia tidak kekurangan satu hal. When you do godly things Pada waktu kita melakukan hal yang baik and you follow God's ways, dan kita mengikuti jalannya Tuhan, you will prosper in everything. hidup saudara akan selalu berhasil di dalam segala hal. Everything. Segala hal. That is a Apapun. promise from God. Dan itulah yang menjadi janji Allah di dalam kehidupan setiap kita. If you follow me, Jikalau engkau mengikuti aku, not a person, you don't follow a person, kau tidak sedang mengikuti seseorang, you follow me, says God. tetapi Tuhan bilang kau mengikuti aku, And I will bless you. maka aku akan memberkati hidup. But you know what we do? Dan saudara tahu apa yang saudara dan saya harus lakukan? We're riding a motor. Ya, contohnya sekarang kita sedang mengendarai motor. Life going very well. Ya, kehidupan hidup kita ini berjalan sangat baik.
Ya, Tuhan sedang di belakang begini. Nice, huh? Then I have a problem. Dan pada akhirnya saya mengalami kecelakaan mungkin. Maybe the one I need one. Mungkin saya membutuhkan uang. So I pray to God. Dan saya mulai berdoa kepada Tuhan. I go to the belakang motor. Dan akhirnya saya pindah di belakang. And God goes to the Dan front. saya taruh lagi Tuhan di depan. And takes me to success. Ya, dan Tuhan membawa saya ke dalam Woo! kesuksesan. Success. Woo! And I'm Ya, sangat suka Kita because disorak, I have kita senang. woman in my ya, pocket. kita sangat diberkati, keuangan kita diberkati, Hallelujah. semuanya diberkati. And then I say, okay, thank you God. Dan pada akhirnya kita berkata begini, terima kasih Tuhan. Now get back on the belakang. Sekarang Tuhan tolong pindah di belakang. I drive. Ya, saya yang nyetir sekarang. Bang, jago. Akhirnya saya terbalik. Kenapa saya jago? Why I jumped Ya, up? kenapa saya jatuh lagi? Because you're driving. Because you're driving, son. Ya, sesungguhnya Tuhan berkata, karena kau yang menyetirnya, bukan aku, kata Why Tuhan. are you driving? Ya, kenapa kau yang nyetir? And that's what we do. Dan sesungguhnya itulah yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan is the Gojek. Kita buat Tuhan itu seperti gojeknya kita. I'm the passenger. Kita adalah penumpang. Because if God is driving, Dan karena apabila Tuhan yang menyetir, He will take me to where I need to go. Tuhan akan membawa di mana tujuan kita sesungguhnya. And I will be guaranteed to get there. Dan saya jamin, saya pasti tiba di tempat tujuan dengan aman tentram. Oh, but if I drive, Tetapi kalau saya yang menyetir, I don't know what road I'm going to go saya down. tidak tahu di mana arahnya. I have no idea Saya tidak punya ide apa lagi. because I'm not following God's way. Karena saya tidak mengikuti jalannya Tuhan. How can I prosper if I'm driving all the time? Bagaimana saya bisa berhasil di dalam hidup ini kalau saya yang menyetir hidup ini? And I'm saying to God, Dan saya mulai berkata kepada why Tuhan, haven't you helped me? kenapa Tuhan kau tidak menolong hidupku? God says, you won't let me to. Tuhan akan bilang apa? Kau tidak pernah izinkan saya yang mengambil alih. You're too busy doing your own thing. Kau terlalu sibuk melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginanmu. How can I bless you? Bagaimana saya bisa memberkati kehidupanmu? You're not listening to me. Kau tidak pernah dengar kepadaku. You're not walking the right way with Kau me. tidak berjalan di jalan yang benar. How can I bless you? Bagaimana saya memberkati engkau? And then you say to God, Dan kita mulai berkata kepada Tuhan, you can't. You can't bless me. ya, kau tidak bisa memberkati hidup. Because I'm too set in my ways. Ya, karena saya terlalu ikut apa yang menjadi keinginan. I'm too stubborn. Saya terlalu keras kepala. I don't want to have to work that hard. Ya, harusnya saya tidak perlu bekerja terlalu keras. You think I wanted to leave Australia? Kalian pikir saya ini betul-betul tinggalkan Australia? Serious? Serius? If I did not leave Australia, Kalau saya tidak tinggalkan Australia, I would be in Australia saya ada di Australia, and I would not be blessed. dan mungkin saya tidak akan diberkati Tuhan. I had to leave a wealthy country Saya harus tinggalkan negara yang sangat kaya, to come to the most miskin island in Indonesia, datang di daerah yang sangat-sangat sulit di Indonesia, to trust God, dan untuk percaya kepada Tuhan. being miskin for 2 years, Saya harus susah, ada mau 3 tahun. sakit many times. Saya selalu sakit. I had to do that, follow God's way, Hanya karena saya mau mengikuti jalannya Tuhan. for me to be blessed. Itulah yang memberkati hidup saya. You see? Some of you have come from the kampong Ada beberapa di antara kalian datang dari kampung, and you're staying with us. dan saudara tinggal dengan kami. Irwan, Irwan, were you blessed yesterday? apakah kau diberkati kemarin? Anna, were you blessed? Ada yang kau diberkati? Irwan, were you blessed? Kakak Iwan,
followed God's ways. Ya, karena saudara mengikuti jalannya Tuhan. You didn't think about yourself. Saudara tidak pernah berpikir untuk diri saudara. And when you don't think about Kalau yourself, waktu kita tidak memikirkan diri kita sendiri, and you think about dan others, kita berpikir tentang orang lain, God blesses you. Tuhan pasti memberkati hidup. He honors you. Ya, Tuhan itu terlalu jujur buat kehidupan kita. We start by being honest. Mari kita memulai dengan selalu jujur. When we're honest, that's a start to following the way. Karena kejujuran adalah permulaan untuk kita mulai mengikuti jalannya Tuhan. Amin. Don't ever say you're miskin. Don't say that. Jangan pernah berkata bahwa engkau miskin. Say I'm blessed. Katakan, aku diberkati. I'm blessed when I go out. Saya diberkati pada waktu saya keluar, And I'm blessed when I come in. dan saya diberkati pada waktu saya masuk. God's blessing is on me. Berkat Tuhan di atas kehidupanku. I will not follow other people. Saya tidak akan mengikuti apa yang dikatakan manusia. I will follow the ways of God. Saya akan mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Berikan kemuliaan. God is so good. Ya, Tuhan itu sangat baik buat kita semua. He doesn't want you in miskin. He doesn't want you there. Tuhan itu tidak mau kita susah, kita miskin. If you're making mistakes in your life, if you're making mistakes in your Kalau life, saudara mungkin melakukan kesalahan di dalam kehidupan saudara, it takes 1 second to say, sorry God, hanya I'm mengambil changed. 1 menit saja, atau 1 detik saja, minta ampun sama Tuhan. All of us can change like that. Dan semua itu akan berubah dalam sekejap. When we do the wrong thing, Pada waktu kita melakukan sesuatu hal yang salah, say, come, Jesus, help me. minta kepada Tuhan, Tuhan datang, tolong aku. Help me. Change your Tolong ways. saya, rubah arah hidupku. God wants every one of you Tuhan, to be blessed. setiap kita yang hadir pada sore hari He ini, wants to honor the new people that are here. ya, God sent you here for this message. iya, buat saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini pesan hidup yang dari Tuhan untuk engkau. It's very easy to speak sweet words. Sangat mudah untuk kita berbicara kata-kata yang manis, yang menyenangkan hati kita. But sweet words never change us. Tetapi kata-kata yang manis tidak akan pernah merubah kehidupan kita. Bitter obat is good for us. Ya, obat adalah hal yang bagus buat kita. And this word is bitter. Jadi kata-kata Tuhan ini pahit. But it takes you out of something that is not success. Tetapi yang pahit ini bisa mengangkat saudara dan saya dari tempatnya sangat tidak bagus Into success. untuk menjadi orang yang sukses. Jeffrey used to live here. Ya, Jeffrey harusnya tinggal di sini. And things happened and Jeffrey had to go. Karena ada sesuatu masalah, Jeffrey harus pergi dari rumah. But Jeffrey comes here every Sunday to hear the word of God. Tetapi setiap hari Minggu, Jeffrey selalu hadir di tempat ini untuk dengar firman. Stand up, Jeffrey. Berdiri Jeffrey. This is Jeffrey. Ini adalah anak kita Jeffrey. But he comes every Sunday back to the Tetapi house. satu hal, dia selalu hadir setiap hari Minggu untuk dengar firman Tuhan. Berikan kemuliaan. God will bless you, Jeffrey. Tuhan akan memberkati engkau, Jeffrey. If you keep following God's ways, Yang penting engkau tetap ikut ya jalannya Tuhan. you are welcome into this community. Kau tetap kami sambut di dalam komunitas. You're a child of God, Karena kau adalah anak Tuhan. and we love you. Dan kami semua mengasihi engkau. Please God with your behavior, Senangkan Tuhan dengan sikap hidup kita and get ready for the blessing. dan siap untuk berkat-berkat Tuhan. You don't have to see it.
Tidak usah saudara lihat itu. Just wait Cukup saudara tunggu and trust. dan percaya kepada Tuhan. Because what you're wanting in your heart Karena apa yang kau rindukan, yang kau nantikan di dalam hatimu, is coming. itu sedang datang. This On the way. umbu that's here on the kanan. Ya, ada umbu yang baru pertama kali datang yang di sebelah kanan. God is speaking to me. Tuhan bicara kepada saya. 8 years ago, 8 tahun yang lalu, you asked God for something engkau sedang berdoa dan meminta sesuatu dari Tuhan, and it's not come. dan itu belum terjawab sampai hari ini. You became disappointed with Kau God, menjadi kecewa dengan Tuhan. thinking maybe God's forgotten me. Kau berpikir mungkin Tuhan tidak mau menolong engkau. This story, Sore hari ini, I've got goosebumps up. bulu badan saya berdiri. God has a message for you. Tuhan punya pesan untuk engkau. What you asked Him 8 years ago Apa yang kau minta kepada Tuhan 8 tahun yang lalu, is coming to you this year. itu akan terjawab di tahun ini. Berikan kemuliaan. He's asking for big, Ya, dia sedang meminta sesuatu yang besar dari Tuhan. but we have a big God. Dan ingat, kita memiliki Tuhan yang besar. So we expect big things from a big God. Jadi kita harus berbicara yang besar kepada Tuhan. Minta yang besar Nothing kepada Tuhan. is impossible. Ya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Do you believe that? Apakah saudara